Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Arca Yuliana Suik. Di sini materi yang akan dibahas yaitu tentang taksonomi Bloom. Yang pertama, sejarah taksonomi Bloom. Menurut Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi pendidikan utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi, tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas yang dikenal dengan teori taksonomi Bloom. Nah, pada sejak tahun 1943, ia menjadi pemeriksa di universitas sampai kemudian mengakhiri jabatan tersebut tahun 1959. Pekerjaan sebagai pengajar di jurusan pendidikan University of Chicago dimulai tahun 1944, untuk kemudian ditunjuk sebagai Distinguished Service Professor pada tahun 1970. Ia menjabat sebagai Presiden American Longitudinal Research Association dan dari tahun 1965 sampai 1966. Materi berikutnya, pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir dari jenjang yang rendah ke jenjang yang tinggi. Dalam sistem ini, kemampuan berpikir ditempatkan dalam tingkat yang membentuk suatu hierarki dari yang sederhana hingga yang lebih tinggi. Taksonomi Bloom terutama banyak diterapkan ketika merencanakan tujuan pembelajaran yang aktivitas pembelajaran. Yang berikut taksonomi Bloom asli. Yang pertama, konsep. Taksonomi Bloom merupakan konsep yang paling menonjol dalam dunia pendidikan, khususnya untuk proses belajar dan mengajar. Yang berikut, domain kognitif. Meliputi memproses informasi, mengetahui dan keterampilan, mental ingatan, dan proses penalaran. Yang berikut, domain efektif. Domain efektif meliputi sikap dan perasaan dan emosi dan diri seseorang. Yang berikut, domain psikomotor. Domain psikomotor meliputi aspek keterampilan motorik fisik seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasi mesin. Yang berikut, pengetahuan tingkat terendah ini dimaksudkan sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari, misalnya istilah fakta khusus konvensi, kecenderungan dan urutan klasifikasi, dan kategori, kriteria, dan metodologi. Yang berikut, pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu dalam bentuk transiasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Yang berikut, aplikasi. Aplikasi dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktik atau situasi yang baru. Yang berikut, analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Kemampuan menganalisis dapat berupa analisis elemen, analisis hubungan, dan analisis penginisiasi prinsip. Yang berikut, evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas, paling tidak ada 2 bentuk, tingkat, atau level. Yang berikut, kreasi. Kreasi dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi berupa memproduksi komunikasi yang unik,
rencana atau kegiatan yang utuh menghasilkan seperangkat hubungan abstrak. Yang berikut, taksonomi Bloom domain efektif. Yang pertama itu menerima. Ya, ini adalah tingkat dasar di mana siswa hanya menerima atau menghadapi informasi tanpa menunjukkan respon apapun. Contohnya termasuk mendengarkan kuliah atau membaca materi tanpa mengungkapkan reaksi atau pemahaman. Yang kedua, menanggapi. Pada tingkat ini, siswa mulai menunjukkan respons atau reaksi terhadap informasi yang diterima. Ini bisa berupa pertanyaan, komentar, atau bahkan ekspresi wajah yang menunjukkan pemahaman atau ketidakpahaman. Yang ketiga, menilai. Di sini siswa mulai mengevaluasi nilai atau kepentingan dari informasi yang diterima. Mereka dapat mengidentifikasi pentingnya informasi tersebut dalam konteks mereka sendiri, serta menghubungkan dengan nilai-nilai personal atau nilai-nilai yang diterima secara umum. Yang keempat itu mengelola. Pada tingkat ini, siswa mulai mengatur dan mengelola informasi serta respon mereka secara lebih sistematis. Mereka mungkin mengelompokkan informasi, mengidentifikasi pola, atau mengorganisir